Pak Ustaz, bagaimana hukumnya mengazankan mayat sebelum dikuburkan? Sebab dosen saya mengatakan itu haram, sedangkan di kampung saya itu dilakukan. Dosen kamu, dosen bapak, dosen antum yang mengatakan haram ini, dia dalilnya dua saja, Quran hadis, Quran hadis. Tak ada di Quran, tak ada di hadis, haram. Mana Qurannya? Mana hadisnya? Tak ada, itu haram. Sedangkan orang yang mengazankan mayat itu, saya tak berani mengharamkan. Saya buka balik kitab mazhab Syafi'i. Ini yang membuatnya siapa? Mazhab Syafi'i. Apa kitabnya? Buka kitab-kitab klasik, saya jumpai kata dia dalilnya qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Apa qiyasnya? Kalau lahirnya diazankan, maka matinya diazankan. Itu dalil mereka qiyas. Apakah Ustaz Abdul Somad nanti kalau mati kami azankan? Tak usah. Jadi kalau saya mati, tak usah azankan. Makcik saya meninggal, saya pas di samping kubur. Saya ada di situ. Abdul Somad, iya Pak. Kami azankan atau tidak? Tak usah. Tapi saya tak menyalahkan orang yang mengazankan, karena dia ikut pendapat ulama. Ulama itu berpendapat berdasarkan dalil. Nah, ini tentang masalah bagaimana dalil suatu kaum, dan saya menghormati itu. Tapi kalau tak ada di hadis, tak ada ijma', tak ada qiyas, orang kita saja memandai-mandai, oh itu tak boleh, haram. Ini bukan yang memandai-mandai, ada dalam kitab mazhab Syafi'i, ijtihad ulama. Adanya orang meninggal dunia, jawabnya adalah kita tidak usah bicara ulama di luar madhab kita Imam Syafi'i. Di dalam madhab Imam Syafi'i terjadi dua pendapat. Ibnu Hajar Al-Haytami, imam fikih kita, yang sangat masyhur kitabnya dipakai di negeri ini, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa tidak ada azan waktu mengkubur mayat. Tidak ada azan. Nah, ulama yang lainnya mengatakan ada azan. Yang mengatakan ada azan karena dikiaskan dengan waktu melahirkan. Sayyidina Rasul mengadzani Sayyidina Hasan dan Husain waktu kelahirannya. Jadi waktu berpindah dari alam rahim ke alam dunia dikumandangkan kalimat takbir dan tahlil. Maka di saat berpindah dari alam dunia menuju alam barzah diadzani. Jadi ini khilaf di antara ulama. Ini bukan urusannya orang madhab lain, bukan berarti yang mengingkari adzan langsung musuh kita, bukan. Sebab di dalam madhab kita Ibnu Hajar Al-Haytami itu gurunya yang punya Fathul Mu'in, yang pernah mendengar kitab Fathul Mu'in, mengatakan adzan tidak ada. Jadi ini sederhana, kalau Anda masuk kampung biasa diadzani, ada pendapat ulama yang diikuti, yang tidak adzan ya enggak apa-apa. Jadi ini khilaf di antara ulama kita ya, bukan urusan ulama yang anti kita, bukan. Ini adalah khilaf di dalam madhab kita. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu tidak ada adzan. Tapi kalau kita mengadzani ada, mereka ngikuti petunjuk karena ini keluar dari alam ke alam lain, dikumandangkan adzan. Jadi perbedaan apa ulama. Jadi Anda sebagai ustadz yang bijak, jika di sebuah kampung Anda adzan ya nggak apa-apa, ada ulama yang gitu. Kalau nggak ada adzan jangan langsung bilang wah ini sesat, nggak boleh begitu, karena ini adalah perbedaan ulama. Adzan menurut dalam kitab, ini dalam kitab lah, aku kada mengerti juga nanggawian orang ini nih. Dalam kitab mayat itu dibuat ke dalam kubur pas azan waktu sholat sunat hukumnya. Pas ajan waktu sholat jakanya juhur ajan orang kajal mayat ke kubur, atau asar orang buat mayat ke kubur. Coba lihat di sekumpul, asar kah atau juhur kah membuat mayat waktu sidin masih hidup, atau bahkan ketika sidin meninggal dunia itu sendiri pas asar dibuat sidin ke dalam mana? Ke dalam liang lahat. Apa syafaat mayat diampuni dosa. Nah cuma wiyah ini pinanya diajanakan. Misal jam 2 mematak mayat, jadi dibuka itu bala tuh diajanakan di telinga mayat. Busiah menyahut mayat ini. Kada ada bang, dapat kitabnya lah. Jadi gini lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi jar datang ke dunia diajanakan, bulik dari dunia di apa? Nang adaku belajar dalam kitab bahwasanya pas azan waktu
maghrib kan misalnya, pas ajan maghrib buat mayat, pas ajan isya buat mayat. Boleh kau jar mematak mayat malam? Boleh. Nang kada boleh itu mematak mayat bakadab. Nah, kadep lalu busiah buat kawan dinyalai lampu kuburan tuh lawan sorot kalawan nangapa kah orang bahar itu munnya orang tuh soleh mati woi itu cuek joleh ada ujur ada nang dihadangi mengkadap buat nyaman sih din ano di surga ranai mencium bau surga sudah dikubur. Nah kecuali ada masalah ya nang harus dirumuskan dan dirapatakan seperti nang terjadi bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senayan meninggal arba hanya dipatak. Perdebatan antara dipatak di Madinah kah dipatak di Mekah kah? Yalah, siapa nang berdahulu menyembahyangkan kayak apa cara mengaturnya? Jibril datang, ada nang boleh menyembahyangkannya kecuali Allah berdahulu. Allah dulu menyembahyangkan kekasihnya. Para nabi, para rasul habis sudah sebertan malaikat, hanyar bubuhan manusia begilir. Hari Rabu hanya dipatak. Rasulullah pernah pesan, di mana aku mati di situ aku dipatak. Nah Sidin meninggal di rumah Sidin, yaitu di Masjid Madinah itu, di situ Sidin dipatak.